halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Suara Jakarta. Dan tema kita pada hari ini di program Suara Jakarta akan membahas mengenai Jakarta kesulitan air bersih. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yoga ya? Ini udah lama nggak hadir ke Jak TV ya? Oke. Dan juga ada Bapak Nelson selaku Kabid Air Bersih dan Air Limbah Dinas SDA DKI Jakarta. Selamat malam. Sehat Pak Nelson ya? Dan juga nih sebelah saya ada Bang Pur ya, biasa disapa Bang Purwanto. Bang Purwanto ini ialah DPRD DKI Jakarta terpilih dari fraksi Gerindra. Selamat malam. Selamat datang juga di Jak TV, Bang. Ini sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin langsung ke Bang Nelson dulu nih. Pertanyaan pertama Bang Nelson, ini tema kita adalah Jakarta kesulitan air bersih. Sebenarnya sesulit apa sih Bang masalah air bersih di DKI Jakarta ini? Oke, mungkin bisa saya jawab. Ya. Sebelumnya saya sampaikan mungkin saya juga dapat informasi sebelumnya dari PDAM. Sebetulnya kalau dari sisi PDAM hingga saat ini pasokan air baku sebetulnya belum jadi persoalan. Ya, masih jadi, aman lah ya. pasokan dari Jatiluhur masih batas yang aman, belum sampai ke batas bawah, batas kritis. Ya. Kemungkinan yang memang agak kesulitan memang di tempat-tempat yang belum terjangkau PDAM. Jadi memang pelayanan PDAM ini saat ini kan masih memang mencapai 60%. Ya. Jadi 40% lagi masyarakat DKI masih mengandalkan sebagian air tanah. Sebagian lagi mungkin yang memang baik air tanah maupun air pumpnya belum terjangkau. Ya. Itu mereka mengandalkan air-air yang dari curah atau air yang melalui hidran-hidran umum. Ya. Nah, mungkin jika dari kami terakhir berkumpul sih di gedung Balai Kota, kesulitan air dari masyarakat sebetulnya belum ada signifikan. Ya. Tapi memang kita sekarang sudah antisipasi bila sampai terjadi hal tersebut, kita berkoordinasi baik PDAM, Kementerian PU maupun kami bersinergi untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang memang kesulitan air melalui mungkin pengiriman mobil-mobil tangki ke lokasi-lokasi yang kesulitan. Berarti sejauh ini bisa dikatakan kondisi air bersih di Jakarta khususnya ini masih aman gitu ya. Betul. Nah Bang Pur, ini kan Pak Nelson mengatakan masih aman nih. Kalau laporan dari masyarakat, ada nggak sih Bang terkait dengan air bersih ini? Krisis of sense kita itu harus kuat. Ya. Gak mesti seperti Afrika Selatan yang habis air baru kita anggap krisis. Betul. Sekarang sudah kategori krisis sebenarnya. Dengan beberapa kasus di Muara Baru yang kesulitan mereka mencari air bersih, dengan puluhan ribu mereka per minggu mereka keluarkan, dengan kebutuhan rumah tangga yang mereka harus penuhi itu sehari minimal 4 dirigen, ya, sebulan itu estimasi mereka sekitar 112.000, ratusan ribu, bahkan sampai 400.000. Ini menjadi cambuk buat kita sebenarnya, bahwa ini menjadi persoalan yang harus mulai dipikirkan dari sekarang. Bahwa betul Pam Jaya dalam hal ini bisa memasok 60%, tetapi ini target yang menurut saya sangat tidak realistis. Ketika diswastanisasi sejak 97 sampai dengan saat ini, kemajuan yang dicapai hanya 1% per tahun. 1% per tahun. Nelson, iya. Jadi betapa banyak warga masyarakat DKI yang belum tersubsidi air bersih. Kalau diharapkan sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan adanya sumur resapan yang digali oleh masyarakat, risiko terbesar yang bakal kita ambil adalah penurunan permukaan tanah setiap tahunnya, dan ini jangan dibiarkan akan terus, apalagi beberapa commercial building yang mulai menggunakan itu. Bahkan Gubernur Anies sendiri akan memanggil 80 pemilik gedung komersil yang menggunakan air tanah dalam ini, dan ini menurut saya sudah lampu kuning untuk bersiap-siap. Dan bisa dikatakan atau krisis berarti sudah semakin mendekat, kurang lebih begitu Bang ya? Kategori kita memenuhi dalam kualitas standar itu memenuhi 4K sebenarnya, Bang Nelson ya. Kualitasnya cukup, kuantitasnya cukup, kuantitasnya tersedia, dan keterjangkauannya cukup. Betul. Dapat dicapai oleh masyarakat. 4K itu. 4K itu nah, sekarang di mapping 267 kelurahan di DKI Jakarta, mana yang memiliki 4 unsur ini tercukupi. Ketika itu sudah di mapping, kita akan bisa tahu berapa persen sih sebenarnya kebutuhan air yang mana wilayah memang yang sebenarnya kategori merah. Ini yang harusnya diwaspadai. Kalau kita beranggapan bahwa itu masih baik-baik aja, saya pikir krisis of sense kita harus lebih tinggi dari itu.
Pak Yoga, tadi Pak Nelson mengatakan kurang lebih 40% penggunaan air tanah. Sebenarnya kondisi air tanah di Jakarta ini seperti apa, Pak? Ya, yang secara umum ya, secara umum tuh mungkin yang bisa saya kategorikan menjadi 3. Ya, yang pertama ini kan penggunaan pompa air tanah kita masih tinggi ya, terutama untuk tingkat rumah tangga. Dan itu terus terang sulit dikendalikan ya, karena untuk pengecekan satu rumah per rumah kan tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara tadi patokannya 60% ini kan lebih kepada jangkauan yang sudah dicapai oleh PAM ya sebenarnya. Tapi untuk rumah tangga saya yakin sangat besar ya. Kalau kita tadi Pak Pur ceritakan bahwa per kelurahan, saya yakin dari 267 kelurahan pasti memiliki kantong-kantong yang belum terjangkau oleh PAM. Jadi PR utamanya memang masih tinggi masyarakat menggunakan pompa air untuk menggunakan air tanah. Yang mengindikasikan berarti belum terjangkau PAM-nya ke perumahan-perumahan tadi. Betul. Yang kedua, yang disorotin oleh Pak Anies kemarin ini kan lebih kepada penggunaan air di gedung ya. Betul. 90-an gedung sebenarnya ya. Artinya lebih kepada yang di jalur utama. Ya, kalau kita bicara jalur utama masih Sudirman Tamrin, segitiga emas gitu. Nah, penggunaan gedung-gedung sekitarnya di luar jangkauan itu kan tentu perlu kita cek kembali apakah mereka sudah mulai menggunakan air pump atau justru masih menggunakan pompa air tanah yang bertenaga besar. Artinya penyedotan air tanah juga besar. Apalagi kalau kita dari kontur ekologis kita ini semakin ke utara, ini kan juga permukaan tanahnya juga semakin cepat turun. Ya? Nah, semakin turun. Ini kan indikasi bahwa penggunaan tanah kita masih tinggi. Jadi itu PR kita. Nah, terus kemarin yang menarik sebenarnya tadi Pak Nelson sudah sampaikan bahwa ketersediaan air bersih kita ini 81%-nya masih mengandalkan dari Jatiluhur. Terus kemudian 14%-nya masih mengandalkan dari PDAM Tangerang. Sungai Krukut itu hanya 5%. Artinya kita masih mengandalkan air itu, air baku justru dari luar DKI. Luar daerah. Ini PR-nya kita semua, termasuk PR Pak Nelson nih ya kita. Bagaimana kita mengoptimalkan ketersediaan ataupun potensi air yang ada di Jakarta, wilayah DKI Jakarta untuk mencukupi kebutuhan air baku kita. Misal umpamanya dalam konteks ini kita punya 13 sungai. Ya kan? Kalau 13 sungainya ini bebas dari limbah umpamanya. Betul. Apakah masih mencukupi atau tidak? Terus kemudian kita masih bicara soal situ dan umbung waduk kita. Dari SDA kan ada 109 namanya. Kalau 109 ini 50-nya aja deh, nggak usah 100-nya gitu ya. Sebenarnya sudah cukup ya? Sudah cukup apa belum? Gitu kan. Kalau itu dibersihkan, bebas dari limbah, kemudian ini dijadikan air baku. Ini tujuannya untuk mengurangi ketergantungan air baku kita dari luar daerah. Belum kalau kita bicara pantai. Pantai utara ya kan. Kalau kita bicara itu kan laut lepas. Kalau kita pakai teknologi yang terbaru tentu bisa tercukupi berapa. Nah, ini hitung-hitungan itu yang menurut saya perlu diinformasikan supaya kalau tadi bicara 60% PDAM, berani nggak kita 10 tahun lagi 100%? Nah, gitu kan ini PR yang harus kita... Harus ada target gitu. Harus ada target, gitu. Ini PR utamanya sebenarnya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Jakarta.